Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zulkifli Said, di channel Zulkifli Said. Eh, Kali ini kita akan mendemonstrasikan terkait dengan FIM ya. Jadi FIM itu adalah File Integrity Monitoring ya. Jadi File Integrity Monitoring di sini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap aset ya. Jadi dalam hal ini aset itu bisa berupa dokumen, ya bisa berupa suatu source code ya dan lain sebagainya. Nah, terkait penggunaan FIM ini sangat penting ya. Dan saya melihat banyak sistem administrator atau pengelola server atau pengelola web yang kerap lupa terkait dengan penggunaan dari fungsi FIM ini ya, atau yang kita sebut tadi dengan file integrity monitoring ya. Jadi kasusnya di sini adalah eh, misalkan eh, terjadi suatu insiden ya ke dalam layanan yang kita kelola gitu ya. Misalkan saja dalam hal ini ada salah satu layanan kita yang telah terkompromis ya, atau dalam hal ini berhasil di take over oleh seorang hacker ya. Nah, seorang hacker nanti selanjutnya nanti akan berusaha untuk membuat backdoor ya. Dia akan berusaha untuk mempertahankan akses ke dalam server dengan cara membuat backdoor. Nah, jadi cara untuk membuat backdoor di sini salah satunya yaitu dengan memanfaatkan source code web yang ada di dalam server. Nah, jadi kadang source code aplikasi kita itu ditemper gitu kan, diselipkan dengan fungsi backdoor sehingga dengan begitu seorang hacker bisa masuk lagi ke dalam server kita melalui jalur tersebut gitu, jalur yang eh, telah dibuat pada source code yang ada di dalam sistem. Nah, jadi untuk mengetahui bahwa file source code kita ini telah berhasil dirubah oleh seorang hacker, maka kita perlu melakukan pengecekan pada integritas source code yang telah kita buat tadi ya. Jadi kita harus punya hash dari hash original ya, hash original dari source code yang kita miliki untuk selanjutnya nanti kita bandingkan gitu. Nah, jika ternyata terdapat perbedaan, berarti kita bisa tahu bahwa source code kita telah dirubah gitu. Dan file apa yang dirubah itu nanti akan kelihatan gitu. Hacker telah berhasil merubah eh, satu atau dua source code yang ada di dalam aplikasi kita gitu ya. Nah, jadi saya akan mendemonstrasikan ya terkait dengan file integrity monitoring ini. Jadi di sini saya udah ada server ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Kita coba membuat suatu source code ya. Saya ada di directory HTML saat ini. Kemudian saya buat SC ya. Misalkan dalam hal ini ada SC. Terus kemudian saya buat source code ya. Misalkan file A. Terus kemudian file B dan file C gitu ya. Nah, jadi ini adalah jadi kita sudah ada tiga file ya, file kosongan ya. Ini saya pindahin dulu ya. Ini saya pindahin dulu ke directory SC. Oke. Jadi di dalam directory SC kita punya tiga source code di sana ya. Kemudian kita selanjutnya mencoba untuk menuliskan
baris script ke dalam source code tersebut. Ini adalah source code. Ini adalah konten dari file 1 ya. Misalkan ini adalah konten dari file A. Kemudian ke dalam file A ya. Begitupun juga untuk file B dan file C ya. Nah, kalau kita coba lihat untuk isinya, nah seperti itu ya sekarang. Jadi kita sudah punya source code ya. Jadi anggaplah seperti itu ya. Nah, kemudian kita mencoba untuk mengambil hash file dari eh, source code yang telah ada di production ya. Jadi kita buat dulu backup hash-nya gitu ya. Kita buat backup hash-nya dengan menggunakan fungsi hash ya. Jadi di sini ada fungsi hash di sini. Get hash kemudian diikuti dengan eh, lokasi dari eh, directory source code seperti ini ya. Kemudian saya ingin menuliskan file hash-nya ke dalam hash ori ya, hash original gitu. Nah, hash original kita coba lihat isinya hash original. Nah, seperti ini. Jadi kita punya hash daripada masing-masing source code eh, yang ada di dalam directory source code ya, di dalam directory SC. Di situ ada 3 file dan kita punya file hash-nya masing-masing ya. Ini merupakan file A. Jadi di sini saya menggunakan hash MD5 ya, MD5 sum. Teman-teman bisa menggunakan hash SHA ya, atau mungkin menggunakan MD5 ya. Yang jelas kita mengambil nilai integritas daripada setiap baris source code yang kita miliki ya, daripada tiap. Nah, terus kita tinggal jadwalkan gitu. Kita tinggal jadwalkan untuk eh, mengambil hash aktual daripada source code yang ada di server gitu ya. Jadi kita eh, jadwalkan, misalkan di sini saya jadwalkan untuk melakukan pengambilan hash file untuk di setiap minggunya misalkan. Jadi dia nanti akan mengambil hash aktual yang diambil tiap minggu, kemudian selanjutnya nanti akan dibandingkan dengan hash ori gitu ya. Berarti di sini adalah hash aktual gitu ya. Hash. Jadi ini hash original yang nanti selanjutnya akan kita bandingkan dengan hash aktual. Nah, jadi ini adalah original source code kita gitu ya. Nah, misalkan kalau saya bandingkan div ya, eh, saya bandingkan nilai hash original dengan nilai hash aktual. Nah, jadi jika dia tidak mengeluarkan output, artinya integritas daripada source code aplikasi kita ini tidak berubah gitu. Berarti eh, source code kita aman gitu dari adanya aktivitas backdoor ya, adanya aktivitas menanamkan backdoor ke dalam source code aplikasi yang kita miliki. Nah, dan jika kita coba lihat nilai hash-nya, kita coba lihat nilai hash daripada kedua file tadi. Nah, nilai hash-nya adalah sama gitu kan. Artinya integritas daripada source code kita ini terjaga ya, keasliannya masih terjaga gitu. Nah, misalkan
ketika hacker berhasil masuk, nah ini adalah studi case-nya. Nah, bagaimana jika seorang hacker itu berhasil masuk ke dalam sistem kita dan merubah salah satu source code yang kita miliki? Nah, misalkan dia merubah source code eh, file B ya, misalkan di situ dia membuat suatu fungsi di dalamnya, function, gitu ya. Terus kemudian this is function written by a hacker. Nah, jadi sekarang tentu saja integritas daripada source code kita telah berubah ya. Nah, jadi kita coba lakukan hal yang sama dengan yang telah kita lakukan tadi di awal gitu. Sekarang kita coba ambil source code baru, hash baru ya. Nah, saya ambil get hash-nya. Kemudian di sini saya beri nama dengan hash ceng gitu. Ah, ini. Sekarang kita coba bandingkan ah, div hash ori dan hash yang telah mengalami perubahan gitu. Ketika kita enter, nah coba lihat di sini, ah, file B telah berubah integritasnya gitu ya. Nah, file B telah berubah integritasnya. Berarti kita perlu curiga. Berarti file B ini sudah berhasil dirubah oleh seorang aktor ya. Nah, jadi kita bisa lihat file A dan file C di sini tidak ditampilkan. Dia hanya menampilkan file B. File yang hanya mengalami perubahan. Nah, misalkan kalau saya coba lihat MD5-nya, saya coba lihat file hash-nya. Nah, ini. Kita lihat bahwa berbeda ya, berbeda antara antara hash original dengan hash change di sini telah berbeda gitu ya. Berarti ada salah satu atau beberapa file kita yang mengalami perubahan gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi di sana bahwa ada aset atau source code aplikasi kita di sini yang berhasil dirubah oleh seorang hacker gitu ya. Nah, tentu saja ini menjadi hal yang penting yang perlu teman-teman persiapkan gitu ya, khususnya teman-teman yang mengelola server, mengelola aset ataupun mengelola layanan untuk selalu melakukan pengecekan ya terhadap source code yang ada di dalam layanan production untuk mengetahui apakah aset kita sudah berhasil dirubah gitu. Ada aktivitas mencurigakan di dalam sistem kita yang kita tidak ketahui gitu ya. Apakah ada insider internal ataukah mungkin adanya aktivitas hacking yang terjadi di sistem dan kita tidak tahu itu. Nah, dengan melakukan pengecekan integritas source code maka ini tentu saja akan memudahkan kita untuk selalu memonitoring terkait dengan aset-aset yang kita kelola di dalam suatu infrastruktur tentunya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan di malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa subscribe channel saya agar Anda selalu mendapatkan tips dan trik seputar cyber security dan IT pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.